Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, hari ini 10 calon Dewan Pengawas KPK menjalani tahapan tes wawancara di Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Hari ini merupakan hari terakhir tes wawancara untuk Capim dan Dewas KPK. 10 kandidat yang mengikuti tes wawancara hari ini diantaranya ex-penyidik Polri Iskandar MZ, Dewan Pengawas RRI Maria Margareta Rini, mantan Deputi 3 KSP, Panutan Sulendra Kusuma, dan tokoh lain yang sebelumnya telah lolos profile assessment. Nantinya pansel akan memilih masing-masing 10 kandidat untuk Capim dan Dewas KPK. Nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada awal Oktober nanti untuk selanjutnya menjalani fit and proper test di DPR RI. Pemirsa, sebentar lagi Lembaga Anti Rasuah KPK akan memiliki pimpinan baru. Sederet pekerjaan rumah sudah menanti untuk segera diselesaikan. Selain sejumlah kasus, ada pula kisruh internal KPK yang seolah menguji integritas para pemberantas korupsi. Kita lihat, salah satunya adalah terkait dengan kasus Harun Masiku yang masih menjadi salah satu kasus yang paling dinanti. Bagaimana untuk tindakan selanjutnya? Karena kasus Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Ia sudah buron sejak 20 Januari 2020. Ini artinya sudah 4 tahun kasus ini berjalan, dan update yang terakhir KPK sudah menyita salah satu mobil di Jakarta milik Harun Masiku. Dan pemirsa, kelanjutannya juga ini adalah sejumlah saksi sudah diperiksa KPK. Ini diantaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian yang kedua ada mantan caleg PDIP Alexius Hakim, dan juga pengacara Simeon Petrus. Nah, selain itu KPK juga mencekal 5 orang untuk pergi ke luar negeri yang terhitung sejak 22 Juli 2026. Maksud kami 2024, yakni berinisial K, SP, YPW, DTI, dan juga DB. Nah, inilah yang menjadi salah satu sorotan dalam pertanyaan Capim KPK. Dan selain terkait dengan kasus yang masih bergulir, lainnya adalah yang sedang ditangani, KPK juga sempat memiliki kisruh yang terjadi di internal KPK, yang mana mantan Ketua KPK Firly Bahuri terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL pada November 2023. Kemudian ada juga nih terkait konflik yang terjadi antara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dengan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Tidak sampai situ loh pemirsa, karena selain itu kasus pungli di rutan KPK ini juga terkuak beberapa bulan yang lalu, yang mana sejumlah pegawai KPK dikenakan sanksi etik dan 66 pegawai KPK akhirnya dipecat. Nah pemirsa, dalam tes wawancara calon pimpinan KPK pada hari kedua, kalau kita ingat kembali ya, ada ragam pertanyaan dari persoalan yang tadi kita lihat Harun Masiku, kemudian terkait dengan SYL, dan juga hingga dugaan gratifikasi Kaisang pun ditanyakan saat tes seleksi Capim KPK. Kondisi KPK yang kini mengalami penurunan kepercayaan publik menjadi keprihatinan. Tentunya pembenahan institusi pemberantasan korupsi perlu menjadi fokus dalam seleksi calon pimpinan KPK. Nah pemirsa, yang selanjutnya menjadi pertanyaan, apa sih sebetulnya yang harus diprioritaskan pimpinan KPK yang baru untuk memperbaiki kinerja dan juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK? Saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator MAKI, ada Bapak Boyamin Saiman. Selamat siang Pak Boyamin. Selamat siang, Jessica. Oke, Pak, sebetulnya apa sih yang perlu menjadi prioritas dari pimpinan KPK dalam 5 periode ke depan? Mengingat dengan berbagai kasus yang terjadi dan juga di internalnya sendiri juga banyak yang menjadi kisruh begitu, Pak? Harus punya target membuat indeks persepsi anti korupsi kita kembali ke 40 dari 34. Jadi biar mereka bekerja sungguh-sungguh. Kalau tidak dikasih target begitu, nanti mereka ya akan sekedar bekerja kayak kemarin gitu. Awalnya mereka gembar-gembor akan meningkatkan pemberantasan korupsi dari pencegahan. Karena dari pencegahan lah kemudian bisa ditekan korupsi kalau
tata kelola anggaran itu sangat anti korupsi. Misalnya memperolehnya tidak dikorupsi, artinya pajak, bea cukai, tambang dan lain sebagainya. Kemudian penggunaannya katanya juga begitu. Sehingga misalnya untuk belanja modal, untuk proyek, untuk gaji, perjalanan dinas akan dicegah di penggunaan itu, gitu kan. Sehingga tidak ada yang bisa dikorupsi lagi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Proses berikutnya ya karena tidak mampu, gagal, kemudian ya kembali ke pekerjaan seakan-akan KPK bekerja dengan cara OTT. OTT pun ya level bupati, level kepala dinas, DPRD, nampaknya sekedar kesan bekerja aja. Jadi ya harus mereka berani mengatakan nanti yang terpilih itu target, dan DPR nanti dalam memilih juga harus memberikan target mereka, mengembalikan persepsi anti korupsi di tahun kedua itu 40, harus begitu. Kalau enggak ya sudah, mereka harus bersedia mengundurkan diri semua. Baru tahun ketiga, keempat, kelima baru mereka berpikir prestasi. Jadi tanpa itu nonsen lah, kita berharap KPK ini masih bisa diteruskan gitu, Jessica. Mengembalikan ke 40, apakah waktu 2 tahun ini memungkinkan, Pak? Apa yang harus dilakukan mereka supaya mencapai 40 ini dan mengembalikan kembali kepercayaan publik bagi KPK? Gampang, bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, good governance lah istilahnya gitu. Nah, tata kelola ini kan yang tidak pecah amanah, tidak salah guna kuasa, paling gampang adalah tidak konflik kepentingan. Nah, jadi KPK harus berani memaksa pemerintah untuk bekerja sama gitu, memperbaiki tata kelola. Nah, itu sebenarnya harus tahun pertama aja, setahun aja bisa itu dilakukan menjadi 40 sepanjang bisa tanda kutip bahasanya memaksa pemerintah untuk tata kelola yang baik tadi gitu. Nah, ya saya beri 2 tahun lah. Ini 2 tahun ini sangat sangat permisif, sangat rentang waktu yang sebenarnya sangat toleran gitu. Jadi ini kalau tidak mampu begitu bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ya berarti gagal. Nah, kemarin kayak misalnya sangat prihatin, kemudian pimpinan KPK ngomong mau ketemu presiden aja sulit, masih mudah ormas katanya. Loh, berarti kan pimpinan ini tidak layak. Harusnya bagaimana bisa menjaga marwah dan martabatnya sehingga dihormati presiden, sehingga bisa koordinasi sebulan sekali. Nah, karena apa? Iya, pimpinan KPK lucu, nonton MotoGP aja minta dari BUMN tiket pesawat maupun tiket nontonnya. Kan sangat rendah. Masa seorang komisioner KPK meminta tiket pesawat sama tiket ini untuk nonton MotoGP ke Mandalika gitu. Terus kemudian awal-awal Pak Firly sudah bergaya hidup mewah dengan naik helikopter. Terus kemudian Pak Gufron lucu-lucuan lagi gitu. Mau dikenakan pelanggaran etik, bahkan gugat PT UN, bahkan lapor Barreskrim. Jadi memang kapasitasnya pimpinan itu kalau tidak bisa pada posisi maaf istilahnya tidak bisa dihormati, dihargai, ya siapa yang akan menghargai? Justru pimpinan KPK itu harus pada posisi meletakkan dirinya marwahnya tinggi. Nah, itu yang prioritas pertama, jangan sampai diremehkan. Bahasa sederhana bagi kita itu kan disegani lawan maupun kawan. Harusnya kan begitu gitu. Jadi ini KPK itu komisionernya tinggi semua dengan prinsip dasar ini amanat dari reformasi, meskipun tidak dicantumkan dalam UUD 45, tapi ini adalah sesuatu yang memang harus merasa mendapat amanah yang tinggi untuk memberantas korupsi gitu. Nah, kalau perlu presiden dipanggil gitu loh, bukan mau menghadap. Jadi ini diundang lah, bahasa halusnya diundang, saling berkunjung, koordinasi, karena mereka juga layak misalnya begitu. Maka kita tunggu pansel KPK ini nanti seperti apa hasil yang akan diserahkan kepada presiden dan DPR. Nanti kalau yang terpilih, mohon maaf, level kelas 2, kelas 3, ya bukan kelas 1, bukan excellent, ya itu nanti akan mengulang cerita lama begitu, bahwa ini nanti akan mendapatkan pimpinan yang tidak berkualitas, tidak berkelas, bahkan mohon maaf bisa jadi amatiran gitu, atau gampang beberapa pimpinan KPK sebelumnya itu kan ada model kanak-kanak. Apa bentuknya? Ketika dia gagal menyalahkan pihak lain.
Ini kan sudah masa seorang komisioner KPK bahkan ada yang periode kedua juga begitu selalu menyalahkan pihak lain dan selalu membanggakan bahwa dia kerjanya sudah lembur-lembur. Tapi kalau kegagalan menyalahkan pihak lain itu kan sifat kanak-kanak. Jadi ini apa yang harus kita personal itu juga penting. Nanti kita tunggu hasil yang dihasilkan oleh Pansel dan pemerintah dan DPR nanti seperti apa. Jadi ini yang jadi juga menjadi apa istilahnya suatu yang urgen dan suatu yang juga harus penting diutamakan bahwa pimpinan yang dihasilkan adalah tokoh-tokoh yang independen, tokoh-tokoh yang pada posisi bisa integritasnya tinggi dan juga sudah selesai dengan dirinya gitu. Tidak mencari pekerjaan, tidak mencari penghasilan. Nah, salah satunya misalnya kemarin Pak Sudirman Said yang sangat prudent dulu di taruhan pasar internasional dan ketika jadi menteri menolak Bapak minta saham, kok tidak lolos? Saya kaget, berarti orang yang diambil mau seperti apa? Berarti menurut saya Pak Sudirman Said itu excellent, tapi kemudian tidak dipilih. Berarti kan bukan excellent yang mau diambil. Ini aja saya sudah pesimis, Jessica. Masih pesimis, tapi perlu ya untuk tata kelola kelembagaan ini sangat krusial. Pak Boyamin, seperti apa sih yang diperlukan, gebrakan seperti apa supaya kembali ada kepercayaan dari masyarakat terhadap KPK? Dan kami juga ingin tahu kasus apa sih yang harus diprioritaskan ke depannya, terutama dalam 5 tahun ke depan nih? Ya PR masih banyak. Selain Harun Masiku kan EKTP juga belum tuntas. Beberapa kasus yang dulu melihatnya ketinggalan dengan Kejaksaan Agung karena selalu menggunakan pasal 5, pasal 6 yaitu suap dan gratifikasi harus naik menjadi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang. Itu teorinya itu sederhana. Kalau OTT itu kan menciptakan alat bukti. Orangnya nggak jadi ngasih uang kan nggak jadi tangkap. Tapi kalau dengan pasal 2, pasal 3 itu kan menemukan alat bukti. Peristiwanya sudah terjadi, baru mencari. Dan itu periode kemarin kita bandingkan dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mampu mengungkap kasus Jiwasraya, kasus Asabri, minyak goreng langka dan mahal. Tiga-tiganya pernah saya diskusikan dengan teman-teman KPK. Mereka nggak berani. Jiwasraya dianggap undang-undang pasar modal sama Asabri. Terus tentang minyak goreng langka dan mahal, mereka loh itu kan hanya penyelundupan undang-undang perdagangan. Belum lagi ketika Kejaksaan Agung itu mampu mengenai perkebunan juga mampu dijadikan korupsi, tambang juga dijadikan korupsi, kasus timah gitu. Ya mau tidak mau bahwa KPK kalau pengen maju hebat harus meniru cara Jaksa Agung, fokus di pemberantasan korupsi. Kalau itu penegakan hukum di pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau yang hebat lagi sebenarnya di pencegahan. Nah, nanti bisa jadi pimpinan KPK kalau saya ajari deh. Setelah dilantik dia akan ngomong kepada presiden, yang presiden terpilih nanti akan menyatakan seperti itu, saya harus bekerja sama dengan Bapak Presiden. Kalau tidak, kami akan mengundurkan diri rame-rame. Itu caranya. Berani nggak begitu kira-kira juga? Kita lihat nanti keberaniannya akan seperti apa ya Pak, dan kita akan tunggu nanti di awal Oktober siapa saja namanya dan siapa yang akan menjalankan fit and proper test di DPR nanti. Terima kasih Koordinator Maki Bapak Boyamin Saiman sudah bergabung bersama Metro Siang dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.